ada sebuah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bepergian di kota Madinah. Tiba-tiba Sayyidina Umar melihat anak kecil sedang menggenggam seekor burung pipit untuk bermain-main. Burung pipit itu digunakan mainan oleh mereka. Karena sifat kasih dan sayang Sayyidina Umar terhadap burung tadi, Sayyidina Umar melihat burung itu dengan rasa kasih, dengan rasa sayang. Maka seketika burung itu dibeli oleh Sayyidina Umar dan dilepaskan. Setelah Sayyidina Umar wafat, mayoritas para sahabat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar dan bertanya. Sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana Allah berbuat kepada engkau ya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan membebaskan siksaanku. Sahabat bertanya lagi, apakah sebabnya ya Sayyidina Umar? Apakah karena kedermawanmu atau keadilanmu atau kezuhudanmu? Sayyidina Umar menjawab, ketika para manusia meletakkan aku dalam kubur dan menimbun aku lalu mereka pulang, jadilah aku sendirian di dalam kubur. Maka datanglah dua malaikat masuk dalam kuburku. Akalku menjadi hilang dan anggota tubuhku gemetar ketakutan karena sosok kedua malaikat tersebut. Keduanya lalu memegang tanganku dan mendudukkanku untuk ditanya. Ketika itu kebetulan aku mendengar suara hatif, suara tanpa rupa. Suara itu mengatakan, wahai kedua malaikat, tinggalkanlah seorang hambaku ini. Tidak usah engkau tanya dan tidak usah engkau takut-takuti, sebab aku mengasihinya, sebab aku menyayanginya, dan aku bebaskan siksaan baginya karena dia seorang yang memiliki rasa kasihan dan rasa sayang kepada seekor burung pipit sewaktu di dunia. Maka di akhirat aku mengasihinya dan aku menyayanginya. Dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmah bahwa kita di dunia ini diperintahkan untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi mengatakan orang-orang yang memiliki sifat kasih dan sayang, mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Maka hendaklah kalian semua menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian.
Dalam kisah yang lain, seorang abid ahli ibadah di zaman Bani Israel, beliau melewati tumbukan pasir. Waktu itu keadaan orang-orang Bani Israel dalam musim paceklik, kesulitan makan, kesulitan minum, kelaparan di mana-mana. Maka timbullah rasa belas kasihan abid tadi, orang ahli ibadah tadi, terhadap mereka, dan tergores niat dalam hatinya, andai kata tumpukan pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan perut mereka. Demi hal itu, maka Allah memberikan wahyu kepada salah seorang nabi kaum Bani Israel, agar beliau mengatakan kepada abid tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala kepadamu. Andai kata pasir itu dapat menjadi tepung, lalu kamu sedekahkan. Maka siapa yang belas kasihan kepada hamba Allah, niscaya Allah mengasihinya. Seorang abid tadi mendapatkan pahala seolah-olah dia telah bersedekah tepung sebanyak pasir yang ada di bawahnya. Sebab hakikat seorang abid ketika merasa belas kasihan kepada para hamba Allah dengan ucapannya, andai kata pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan mereka semua. Dengan niat baiknya itu, maka dia memperoleh pahala seperti jikalau hal itu dilakukan dengan sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hadis dan dua kisah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat kasih, sifat sayang kepada semua makhluk Allah.